warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Putri dari kelas 11 JKT2. Kali ini saya akan menjelaskan tentang bab 22, yaitu DNS server, authorized DNS server. Isinya yaitu 1. Konsep autoritatif DNS server, 2. Clone Debian untuk web server, 3. Konfigurasi zone file, 4. Konfigurasi forwarding file, 5. Konfigurasi reverse file, 6. Verif konfigurasi restart server, 7. Pengujian autoritatif DNS server. Langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu konsep autoritatif DNS server. Pada video sebelumnya, saat laptop akan mengakses facebook.com, laptop itu harus meminta IP-nya ke local DNS. Lalu local DNS akan meminta IP-nya lagi ke Google. Nah, tetapi pada materi kali ini saya akan menghilangkan request IP ke Google. Jadi jika laptop ingin mengakses facebook.com, local servernya sudah memiliki IP-nya. Dengan begitu kita bisa mempersingkat waktu dan juga mempercepat permintaan data ke internet. Kita masuk ke materi yang kedua, yaitu clone Debian untuk web server. Untuk topologinya, klien Ubuntu itu akan mengakses web servernya melalui local DNS. Nah, di sini local DNS-nya adalah Debian server, jadi Ubuntu akan mengakses web server melalui Debian server. Nah, di sini Debian servernya langsung kita clone aja. Kita klik kanan, lalu pilih clone. Saya akan menamainya web server. Setelah itu kita finish. Nah, kita tunggu sampai cloningannya selesai. Di sini saya sudah login ke web servernya, lalu saya akan coba cek IP-nya, IP A. Untuk IP-nya yaitu 10.10.10.2 karena ini merupakan hasil cloning dari Debian servernya. Jadi web server itu memiliki IP yang sama dengan Debian server. Sekarang saya akan menggantinya. Kita masuk ke router terlebih dahulu. Lalu buka file konfigurasi jaringan dengan nano etc/network/interfaces. Di sini pada bagian address dari web servernya saya akan ganti menjadi 10.10.10.4. Ganti 4. Ketik perintah systemctl restart networking. Kita enter. Lalu kita cek IP-nya lagi. Dan di sini sudah benar berubah menjadi 10.10.10.4. Lalu di sini saya akan coba ping 8.8.8. Dan di sini hasilnya TTL. Nah, kita ping Google juga. Nah, di sini sudah berhasil ya teman-teman. Kita ketikkan perintah nano/etc/resolve.conf. Lalu ubah juga file hostnya nano/etc/host. Ini kita ganti menjadi svr3. Nah, seperti ini. Kalau sudah, kita Ctrl X, Y, lalu enter. Lalu saya akan coba exit untuk mengecek apakah sudah berubah atau belum. Kita juga bisa menggunakan cara lain, ketikkan hostname ctl. Kita enter. Lalu kita exit. Sekarang kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu konfigurasi zone file. Sekarang saya sudah masuk ke Debian server dan juga sudah masuk ke mode root. Lalu di sini saya akan menginstal bin 9 menggunakan perintah sudo apt install bin 9. Lalu kita enter. Tekan Y lalu enter. Setelah selesai, kita masuk ke direktori bin dengan cd/etc/bin. Kita enter. Lalu jalankan dengan perintah ls. Kita akan mengkonfigurasi bahwa di zone untuk domain dan juga reverse zone untuk IP-nya. Buka file konfigurasi nano.com.local. Lalu kita enter. Lalu kita ketikkan di sini zone. Lalu petik 2. Saya akan menamainya subsrilia.com. Ini kita ketikkan IP master, tab, file, tanda petik seperti ini /etc/bin/db.subsrilia. Lalu ini ketikkan zone. Nah, ini db-nya kita ganti Safirna ya teman-teman. Kalau sudah, kita Ctrl X, Y, lalu enter. Untuk mengeceknya kita bisa membuka kembali dengan nano dan memastikan tabnya sudah rapi seperti di atas. Nah, nanonya itu kita ganti cat. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini ya konfigurasinya. Sekarang kita masuk ke materi yang keempat, yaitu konfigurasi forwarding file. Jika kita ketikkan ls, maka akan muncul banyak sekali file yang bisa digunakan sebagai template. Di sini saya akan membuat file db subsrilia dengan mengcopy file db lokal menggunakan perintah cp db.local db.subsrilia. Kemudian kita cek dengan perintah ls, sudah ada filenya yaitu db subsrilia ya. Selanjutnya buka nano db subsrilia. Untuk konfigurasinya di sini pada localhost kita ganti menggunakan nama tadi yaitu subsrilia.com. Rootnya kita juga ubah menjadi
subserial.com. Untuk serialnya bisa kita ganti untuk menandai bahwa sudah dilakukan perubahan. Di sini saya akan menggantinya menjadi 5. Lalu pada localhost kita ganti juga menjadi subserial.com. Lalu di sini IP-nya saya akan ganti dari Debian servernya yaitu 10.10.10.2. Nah, ini kita hapus saja. Ini kita add tab in tab A 10.10.4. Nah, lalu di bawahnya kita ketik www tab in name web subserial.com. Simpan dengan Ctrl X, Y lalu enter. Kita masuk ke materi yang kelima yaitu konfigurasi refresh file. Di sini saya akan membuat file db10 dengan mengcopy file db127 menggunakan perintah cp db.127 db.10. Lalu kita enter, kemudian buka nano db.10. Dan di sini kita ganti subserial.com. Lalu di sini juga ganti ya teman-teman. Lalu serialnya saya akan mengganti menjadi 5. Di sini kita ganti menjadi subserial.com. Lalu ini ganti menjadi 2. Ini kita ganti ns. Nah, di sini juga ganti ns1 subserial.com. Nah, di sini kita 4 tab in ptr. Kita tab www.subserial.com. Lalu kita Ctrl X, Y lalu enter. Untuk mengeceknya kita bisa menggunakan perintah cat db subserial. Nah, seperti ini. Lalu kita cat db.10. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kita masuk ke materi yang keenam yaitu verifikasi konfigurasi dan restart server. Jadi kita akan memverifikasi konfigurasi yang sudah kita lakukan tadi. Kita pastikan apakah ada error atau tidak setelah konfigurasi pada materi sebelumnya. Kita ketikkan nama trip check conf seperti ini, enter. Jika tidak muncul apa-apa, berarti konfigurasi yang sudah kita lakukan sudah benar. Lalu kita cek zone file, nama checkzone subserial.com /etc/bin/db subserial. Jika hasilnya menunjukkan serial 5, maka sudah benar. Selanjutnya kita tinggal merestart dengan perintah sistem restart bin 9. Selanjutnya kita masuk ke materi yang terakhir yaitu pengujian autoritatif DNS server. Pengujian akan dilakukan di Ubuntu Client. Nah, sebelumnya di Ubuntu Client saya sudah mengkonfigurasi file resolve.conf dengan menambahkan nama server 8.8.8 agar bisa ping ke suatu domain. Sekarang saya akan mengubahnya masuk ke router terlebih dahulu dengan sudo su, lalu cd, lalu kita nano/etc/resolve.conf. Di bawahnya kita tambahkan nama server 10.10.10.2 yaitu IP dari Debian server yang kita jadikan sebagai lokal DNS. Kita simpan dengan Ctrl X, Y lalu enter. Nah, kita ketikkan seperti ini ya teman-teman, dns subserial.com. Nanti hasilnya akan seperti ini.